yang dibilang rawa kerbo itu depan, itu sawah Pak. Sawah penuh, air tuh kalau setiap hujan, itu nampung air di situ. Sampai orang pada bikin perahu. Nanti kalau musim kering, dibikin sawah. Wilayah Rawasari, Jakarta Pusat sebelum dibelah dengan Jalan Jakarta Bypass atau yang sekarang Jalan Layang Tol itu namanya Kampung Rawakebo. Sekarang banyak warga yang sudah tidak mengenal lagi nama Kampung Rawakebo. Hari ini saya menelusuri Rawakebo, mumpung cuaca Jakarta Pusat sedang cerah-cerahnya ya. Dan kita mulai dari halte Transjakarta Rawasari. Saya juga janjian dengan Mas Ruby Arlian ya untuk menjemput saya di lokasi ini karena beliau akan mengantar saya berputar-putar di daerah Rawasari yang dulunya disebut Rawa Kerbau. Ini adalah peta tahun 1897 ya. Tertera ada perkampungan yang disebut Rawakebo dan garis hitam yang melintang atas ke bawah itu adalah perkiraan saya Jakarta Bypass yang dibangun tahun 1959. Gambar kotak-kotak itu adalah tanda sawah yang mengelilingi perkampungan-perkampungan yang ada di situ. Saya ke lokasi ini juga janjian dengan warga asli yang tergusur akibat pembangunan jalan bypass tahun 1959. Beliau bercerita banyak sekali tentang sebagian wilayah Rawasari yang dulunya disebut Rawakebo. Mari kita simak obrolan saya. Ya, saya pada pagi hari ini nih sudah ada di kampung Rawa apa nih Pak? Rawasari. Rawasari. Cempaka Warna. Cempaka Warna. Saya nggak tahu bisa jadi Cempaka Warna, bisa jadi Rawasari, tapi saya tahunya di peta-peta itu namanya Rawakebo. Iya, dulu dipanggil Rawa Kerbo, paling ngetop. Kerbo namanya ya, bukan Rawa kebo ya. Kerbo. Tapi sama aja kebo sama kerbo sama ya. Sama. Dulu orang dulu panggilannya Kebo, kalau sekarang Kerbo. Dan sebelah saya ini adalah Pak Muhammad Nur. Usianya yang jelas di atas saya ya. Jadi saya senang sekali bertemu dengan Pak Nur. Rupanya masih tetap sehat dan masih bisa cerita tentang masa lalu daerah Rawa Kerbau. Rawa Kerbo. Nah, ngomong-ngomong Rawa Kerbau itu lokasinya kemana sih? Kalau lokasi Rawa Kerbo itu Pak, ini yang dibilang ini Rawa Kerbo Kulon, di sana Rawa Kerbo Wetan. RW 3 itu, seberang jalan lagi. Dekat pasar? Ya, pasar ke barat, timur. Itu Rawa Kerbo. Nah. Kalau Rawasari? Rawasari dari Selemba ya Pak. Selemba Tengah ya. Yang dibilang Rawasari ya dari Selemba lah sampai ke perapatan ini, Pramuka sini nih, jalan tol. Itu Rawasari, termasuk Rawasari. Oh, jadi Rawasari sama Rawa Kerbo beda? Beda Pak, beda. Itu bisanya ada nama Rawasari emang dari dulu udah ada? Udah ada Pak, dari saya kecil itu udah ada. Ini bilang Rawasari. Jalan yang Rawasari besar itu? Di pinggir jalan. Sampai ke ujung, yang sekarang banyak pedagang-pedagang keramik. Itu di jalanan berjejer, ada sebelah sini yang sekarang jadi kantor agama itu, apa sih? Apa ya?
Pengadilan agama. Pengadilan Iya. agama, ya, ya. Adanya sebelah, kalau kita dari sini sebelah kanan. Iya, iya, iya. Waktu Bapak kecil ngalamin semua ya? Mengalami semua, Pak. Tuh bisa nggak cerita tuh di sawah mana, kuburan di mana, jalanan ini sesempit ini apa enggak? Bisa. Nah itu yang dibilang rawa kerbau itu depan, itu sawah, Pak. Sawah penuh, air tuh kalau setiap hujan itu nampung air di situ. Sampai orang pada bikin perahu. Nanti kalau musim kering dibikin sawah. Itu tahun berapa ya? Waktu saya kerja di situ aja dulu kalau nggak salah 60 berapa ya? Lupa lagi tuh, Pak. 63 sebelum PKI, Pak. Boleh, boleh. Makan ya. Ketika yang namanya rawa kerbau itu sebelum ada bebas, ngalamin. Sebelum bebas itu bebas kan tahun 59. Ya direncanakan 59, tapi resminya tahun 63. Resminya ya. Iya, resminya tahun 63. Nah itu belum apa namanya belum rapi, belum bagus gitu, Pak. Maksudnya masih sebagian banyak sawah, rawa. Nah sekarang kan udah banyak kemajuan juga, udah. Itu yang ditembus sama bebas, mungkin orang sekarang nggak tahu ya bebas tuh di mana ya? Itu rumah-rumah penduduk, Pak. Rumah penduduk. Itu sawah. masuk namanya rawa kerbau juga. Kalau saya waktu saya tinggal dulu di Kampung Baru, kena jalan itu, pindah ke sini. Ini tempat warna nih, masuk gang sendirian. Halo. Ayo dengan ke sini lagi. Ini ya. Lupa. Ini abang. Abang, salim Mamang Kong. Salam abang kau nih. Salim Mamang Kong. Oh. Jumatan. Salim dulu Mamang Kong. Sekarang hari Sabtu. Halo Kong Chan, apa kabar? Sehat? Salim dulu dong. Salim dulu. Salim, Iya, salim, salim. salim. Anak soleh. Iya, iya. Pintar. Masuk ya. Jadi lokasi yang dibelah sama bypass itu kampung apa tuh? Kampung Rawa Sebagian Rawasari, sebagian Rawa Kampung Kerbau. Baru. Rawa Kerbau nggak di Rawa Kerbau masih ke sini lagi, ke belakang lagi. ke belakang lagi. Itu kan makam dulu, Pak. Samping jalan tol itu makam. Iya, Makam adanya lokasinya letaknya di daerah Pasar Rawasari. iya, iya, iya. Itu dulu. Itu Pasar Rawasari sebelum jadi pasar makam dulu, Pak. Dibikin pasar. Makamnya sebesar apa? Waduh, besar banget, Pak. Tengah-tengah ada empang, saya sering cari ikan. Samping kiri kanan makam, sampai ke pom bensin. Ini udah Cempaka Putih kan? Cempaka Putih. Nah, kalau Bapak di sini mau ke Cempaka Putih Timur, kan nggak ada jalannya. Iya. Itu jalanannya bagaimana dulu? Wah itu, Pak, nyebrang-nyebrang sawah. Ada tanaman pohon kangkung, ada rawa. Nah itu sejarahnya begitu, Pak. Menuju Cempaka Putih Timur ya? Cempaka Putih Timur. Itu nggak ada jalan berarti dulu ya? Dulu nggak ada. Ya begitu, Pak. Jalannya kita mau ke Senen aja nih, Pak. Itu kita jalan kaki. Lewat sawah. Jauh lagi muternya. Masuk ke Cempaka Putih dulu ya kalau ke Senen ya? Cempaka Putih dulu. Lewat yang dibilang sekarang jadi apartemen ya.
Ya, Grand. Itu. Grand Cempaka ya. Itu udah luar biasa udah sekarang. Dulu Pak, aduh, kita nggak berani lewat jam 9, jam 10 Pak. Banyak banyak yang cegat. Ya, soalnya itu juga rumah sakit Islam, itu kan sawah dulu, ya. Sampai terus ke tangsi penggorengan. Nah itu ke sana tuh dulu masih tahun berapa itu lagi pada dibangun tuh Pak. Setahu saya mulai agak berubah. Gitu Senen ya. dulu yang terkenal di situ ada. Apa tuh? Buat keramaian kita nih kalau kita ke kota, ke toko Baba Gemuk katanya. Ya sekarang balik lagi ke daerah Rawa Kerbo. Dulu katanya ada perumahan pegawai negeri, itu di mana ya? Kalau pegawai negeri sini Pak nih, depan nih komplek nih. Dari sini tuh Itu depan lapangan itu udah pegawai negeri semua. Maksudnya sebagian PLN, sebagian pengairan. Pegawai negerinya di depan itu. depan. Itu pegawai negerinya buat yang kerja di mana tuh? Ada yang mungkin ada yang di apa namanya? Kayaknya pakaian baju-bajunya gitu Pak. CP-CP gitu. CP. Cuma dulu sih CP. Iya. Kalau nggak CP drill ya. Orang dokter aja bajunya sekarang dulu kayak DKI. Iya. Pakai topi ini. Sekarang udah berubah rumahnya ya, udah Ya, keren-keren udah ya. semua Pak. Sekarang udah bisa dijual beliin kan. Nah, ketika itu jadi perumahan, di sini jadi apa dulu? Ini masih kampung Pak. Masih kebun. Rumah di sini baru ada berapa ya? 6 rumah Pak. Satu kebun sini, 1, 2, 3 sampai ujung. Kebun semua Pak. Dulu Bapak kesini matoknya gimana dulu? Kalau saya dulu kan ini kan dibilang warisan Pak. Dari nenek. Jadi begitu dapat gusuran dari Bepas itu Pak, jalan tol ini yang sekarang. Iya. Ibu saya bilangnya begini, udah mau nempatin bagian aja di sini di Rawakerbo, itu bilangnya. Jadi yang uang dari pembayaran dari itu pemerintah dulu kan pemerintah ya. Iya. Nah, nggak tahu kemana tuh larinya nggak tahu. Jadi saya bongkar rumah itu. Oh, jadi Pak Nur itu pindah geser kemari itu karena digusur jadi bebas. Menjadi bebas. Gitu ya. Makanya saya dulu kenapa punya angan-angan sambil nyepretin burung itu Pak. Waktu umur-umur punya angan-angan gini. Kok ada kayak suara mobil, padahal mobil itu nggak tahu. Dengarnya apa di Tanjung Priuk gitu. Iya. Dulu ada di Tanjung Priuk, udah ada jalan itu. Setahu saya. Dengar suara mobil kok jauh di Tanjung Priuk gitu. Coba di sini ya. Nggak lama bener Pak. Udah masuknya ke kota, ke mana? Urus surat-surat katanya. Begini-begini. Nanti apa dibayarin, kan orang kampung namanya kegirangan Pak. Urus lah. Tapi akhirnya dapat tanah di sini. Di sini warisan lah, nempatin. Jadi dibagi. sudah keturunan keberapa tuh? Anak-anak masih di sini apa udah pindah? Ini Cucu apa? Dari bapak. Dari bapak? Dari nenek ke bapak. Dari nenek ke bapak, ke Saya. bapak. Berarti udah 3 generasi Iya, di sini 3 ya? generasi. Ini alamatnya apa nih? Ini Cempaka Warna aja udah. Cempaka Warna ya? Dia nggak masuk Rawasari atau apa? Putih Timur. Jadi Rawasari. Rawasari Timur. Rawasari Timur ya? Cempaka Putih Timur jadi Cempaka Putih. Yang Rawasari Utara di mana? Jadi ntar kita harus jalan-jalan sama. Sekarang mungkin sudah hilang ya, Sudah hilang. di map yang baru hilang, tapi map 50-an masih ada. Ini jalan apa nih? Ini bukan Rawasari Utara. Ngomong-ngomong masalah Rawakerbo,
Emang ini dulunya ada kebunnya? Banyak kebo. Itu satu rumah ada yang punya kebo sampai 18, ada yang 15, ada yang 6. Pak Nur sendiri termasuk yang miara kebo nggak? Saya nggak miara kebo, cuman saya maksudnya ikut ikut ngangon gitu. Oh, Temen punya kerbau, saya ikut ngangon. Ntar ya bagaimana teman saya aja itu. gitu ya. Terus Kalau setiap hari, kambing saya banyak pak. kambing Kambing ini milik orang tua apa milik Pak Nur? dari orang tua. Jadi dari 1 sampai banyak gitu kambing dulu karena kambing banget. Iya ya. Ini rumah ini dulu apa nih? Ini sawah. Kalau ini enggak, bukan sawah. Ini dari sini ke sini muter. Ini tanah nenek. Kebon. Kebun. Kebon. Kebonnya apa? Pohonnya apa tuh? Pohonnya banyak pak, macam-macam. Pohon kecapi, pohon mangga, rambutan ada, pohon pete ada, meninjau. Sekarang banyak anak-anak yang belum tahu pohon kecapi ya. Pohon kecapi ada. Yang dibilang pohon ini aja ada pak. Deruak. Iya iya. Gue itu bukan nembak-nembakan. Iya buat peletokan. Nah, saya kalau itu kan, wah itu nyari banyak. Iya kena ke jidat bisa bentol gitu. Terusnya di sini diperbaiki kampung ini, kan ini dulu kan tanah. Iya. Itu zamannya gubernur siapa? Pak Ali Sadikin. Ali Sadikin. Ali Sadikin kan di sini juga bikin kincir. Ali Sadikin. Mungkin nggak tahu ya kincir di sini. Kincir itu di belakang pak. Itu kan buat sumur kan? Bu sumur, tapi yang pakai itu kayaknya nggak seberapa pak. Soalnya begitu berapa tahun kemudian, belum sampai berapa tahun lah, Udah PAM masuk. pemasuk. Ya jadi dulu ada upaya dari pemerintah DCI ya, Iya. DCI Jakarta tuh Ali Sadikin bikin bagaimana ada WC komunal, tempat cuci di situ. Nah, airnya pakai sumber air tanah yang ditarik oleh Iya, kincir. itu- Tapi orang namanya Komet. Itu dilari ke masjid itu pak waktu itu. Gitu ya. Airnya dia mau bangun itu, dia sedekah dulu, selamatan lah, beli kambing saya 2. Seperti itu. Oh, Dia untung kambing saya dong. beli. Kebun itu pak. Ya mudah-mudahan sih pengalaman dari Pak Nur ini membuat kita bisa mengenang masa lalu. Iya. Dan anak muda yang sekarang juga ingat bahwa kampung ini tempat yang sepadat ini dulunya ada sebuah kampung yang cukup asri. Dan ketika perkembangan pembangunan tetap harus berjalan terus. Iya. Gimana? Jadi cukup di sini aja, barangkali ini bisa buat masukan Pemprov DKI Jakarta bahwa ini adalah sebuah kampung lama juga yang namanya Rawakebet. Ini orang sudah bergeser akibat pembangunan bebas. Dan ini adalah Pak Nur sebagai salah satu saksi yang hidup ya. Mudah-mudahan kita masih hidup ya. Iya, amin. Ya, itu saja barangkali yang bisa saya diskusikan dan obrolin sama Pak Nur. Dan mudah-mudahan Pak Nur tetap sehat ya. Ya, amin. Terima kasih Pak Nur. Makasih banyak pak. Kita lihat kameranya dulu. Bapak mudah-mudahan sehat. Amin, amin ya. Biar sama-sama panjang umur. Ini anak-anak disut aja sekalian nih penonton. Iya. Sebelum mengakhiri video ini, saya sampaikan berita koran tahun 1881 yang memberitakan bahwa 3 hari terakhir ini terlihat 3 macan besar di Rawakebo. Macan ini berasal dari hutan Depok yang kebetulan di Depok ada perburuan besar-besaran sehingga 3 macan yang mungkin terdiri dari bapak, ibu, dan anaknya melarikan diri dari Depok ke sini. Sayang, sesampainya di sini dibunuh juga oleh para pemburu. Kasihan juga ya.